Video ini mau menganalisa fundamental saham TB atau dana berata luhur TBK. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan TB 5 tahun terakhir. Per video ini dibuat, TB berada di harga Rp770. Nah, sebelum kita masuk ke snapnya TB, kita lihat bagaimana komposisi pendapatannya TB dulu. Jika dilihat dari komposisi pendapatannya, ada 3 segmen yang dimiliki TB, yaitu yang pertama ada segmen pelabuhan mencapai 89,3%, lalu ada sewa mencapai 10,6%, dan yang paling kecil dari fasilitas jalan mencapai 0,1%. Nah, untuk pelanggannya, untuk pelanggannya TB ini ada yang terbesar merupakan lainnya. Lainnya terbesar nih. Berarti ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang bekerja sama dengan TB. Lalu yang terbesar kedua dari CV Cinta Putih Pratama mencapai 25%. Lalu disusul oleh CV Intan Karya Mandiri mencapai 18,2%. Lalu ada CV Makmur Bersama mencapai 11,9%. Diikuti oleh PT Limo atau PT Gunung Limo mencapai 11,1%. Dan yang terakhir ada PT Talenta Bumi mencapai 4,2%. Dari di sini berarti TB ini berfokus sangat berfokus pada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal jika dilihat dari nama-namanya. Sehingga seandainya perusahaan lokal ini berhenti memproduksi batu bara, bisa jadi TB akan sangat terguncang dari segi pendapatannya. Seperti itu. Lalu kita langsung ke snapnya TB. Untuk komposisi saham yang beredar masyarakat, kami tidak memilikinya datanya, karena saya sudah mencari dan TB tidak menyetorkan datanya. Dan untuk hutangnya mencapai 10,62%. Ini sangat bagus, di mana banyak saham-saham distribusi batubara lain yang hutangnya di atas 50%, bahkan ada yang di atas 100%. Nah, TB hutangnya hanya 10,62%. Dengan kata lain, jika terjadi apa-apa dengan saham ini, dengan perusahaan ini, maka TB dia bisa untuk membayar hutangnya, dia bisa membagikan sisa hartanya kepada para investornya. Seperti itu. Lalu untuk ekuitasnya, dimana kita baru tahu kalau TB itu baru IPO di 2019. Jadi di tahun 2020 kuartal 3 ini kita belum tahu nih kenaikannya berapa persen. Lalu di tahun 2021 naiknya 19% di kuartal 3-nya. Tahun 2022 naik 29% di kuartal 3-nya, dan tahun 2023 naik 9% di kuartal 3-nya. Seperti itu. Lalu untuk labanya dari keseluruhan 5 tahun terakhir, laba TB ini hanya di kuartal 3 2020 yang dia tidak mendapatkan laba sama sekali. Bahkan dia mengalami kerugian mencapai 12 miliar rupiah. 12,8 tepatnya. Lalu di tahun 2021 dia bangkit dengan laba yang mencapai 106 miliar rupiah atau naik 926%. Lalu di tahun 2022 naik lagi 112% mencapai 224 miliar rupiah, dan di tahun 2023 ini sayangnya per kuartal 3 ini turun 23%. Nah, tapi penurunan ini saya rasa cukup wajar di mana harga batu bara ini sedang turun. Sehingga kemungkinan saham TB ini terpengaruh karena perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengannya mungkin saja menurunkan produksi batu baranya atau mencari jasa lain di luar TB, sebagian ke TB, sebagian ke perusahaan lain, sehingga labanya turun 23%. Seperti itu. Jadi dari sini dapat disimpulkan kalau secara fundamental TB ini mewah. Kenapa? Karena selalu terjadi kenaikan ekuitas sejak dia pertama kali IPO. Lalu fundamentalnya TB ini masih cukup bagus. Kenapa? Karena walaupun terjadi penurunan 23% dari labanya, ternyata labanya ini dari jumlahnya adalah jumlah laba terbesar kedua dibandingkan 5 tahun terakhir. Nah, buat Anda yang suka pembahasan fundamental to the point kayak gini, silakan klik tombol like dan subscribe-nya di video ini, lalu share sebanyak-banyak video ini agar Anda membantu kami untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya.
Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan buat Anda yang ingin dianalisa juga, gimana sih fundamental saham yang sedang Anda incar atau sedang Anda pegang? Silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo, saya berikan 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, TB ini kan tadi per kuartal 3 2023 kita simpulkan kalau secara fundamental dia masih mewah dan secara fundamental masih cukup bagus. Lalu, apakah TB ini langsung kita kategorikan layak untuk diinvestasikan, layak langsung untuk dibeli? Bagi kami, statusnya saat ini masih belum layak. Kenapa belum layak? Karena layak atau tidak layaknya saham untuk diinvestasikan harus memenuhi 2 kriteria utama, yaitu secara fundamental dia harus mewah, dan secara valuasi harganya harus masih murah. Nah, TB ini kita baru tahu kalau secara fundamental dia mewah, sedangkan valuasinya kita belum tahu nih, valuasinya apakah dia masih murah ataupun dia sudah mahal. Untuk info mengenai valuasinya saham TB ini, kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, sambil menunggu video selanjutnya tentang valuasinya saham TB ini, saya memiliki bocoran saham-saham yang layak invest, berstatus layak invest karena memenuhi 2 kriteria utama ini, yaitu fundamental mewah dan valuasi murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Nanti Anda klik aja, nanti Anda akan diarahkan ke halaman ini. Isi nama depan Anda, isi email utama Anda, lalu klik mau dapat bocorannya. Nanti kami akan langsung kirimkan bocoran saham yang layak investnya ke email Anda. Seperti itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.